Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari D3 Kebidanan tingkat 3B semester 5. Saya dari kelompok 1 tugas kewirausahaan yang akan mempresentasikan tugas kami. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Pertama, cara melihat peluang usaha. Beberapa cara menemukan ide dari lingkungan sekitar antara lain bertemu dengan banyak orang. Hal ini terdengar sederhana, tetapi bertemu dengan orang dari berbagai komunitas dan juga latar belakang bisa mendatangkan inspirasi unik. Misalnya, jajan di pasar tradisional secara rutin mungkin bisa mendatangkan ide untuk membuka kedai jajanan tradisional dengan konsep modern, terutama jika ada makanan lokal yang belum banyak dikenal. Kemudian kita bisa lihat bagaimana pebisnis lain menemukan ide. Mengolah ulang ide-ide bisnis bukan hal yang aneh. Jika Anda tidak yakin dengan ide milik sendiri, kita bisa lihat kisah-kisah pengusaha atau wirausahaan yang berhasil mewujudkan impian dengan strategi serta produksi khusus. Kita bisa mencari informasi tentang bagaimana wirausahaan lokal yang memiliki ide mirip dengan minat kita, agar lebih mudah dalam mendapat gambaran. Kemudian kita bisa mengamati problem lingkungan. Problem lingkungan atau komunitas di sekitar kita bisa menjadi inspirasi bisnis. Misalnya, jika warga di lingkungan kita kesulitan menemukan toko yang lengkap tetapi jaraknya dekat, hal itu bisa menjadi inspirasi untuk membuka toko kelontong. Kehadiran deretan rumah kos dan kontrakan karyawan juga bisa menjadi inspirasi untuk bisnis warung atau penatu. Ide bisnis mungkin bisa datang dari berbagai sumber, tetapi inspirasi terkadang hadir dalam bentuk ide-ide kecil. Jika tidak segera dicatat, ide yang bagus bisa hilang. Jadi sebaiknya kita menyiapkan buku catatan khusus untuk mencatat ide-ide yang kebetulan lewat. Kita gunakan waktu luang untuk mengolah ide-ide tersebut menjadi suatu inspirasi. Kemudian kita melihat peluang bisnis sama halnya dengan kesempatan yang datang tidak dua kali. Makanya kita perlu menjadikan situasi yang lebih segera dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Segala ide yang terlintas ada di pikiran itu harus segera kita catat agar diingat sekaligus bisa direalisasikan. Kemudian, kompetensi inti kewirausahaan. Meskipun dalam manajemen kewirausahaan modern seperti sekarang ini telah terjadi pergeseran strategi, yaitu dari strategi memaksimalkan keuntungan pemegang saham, atau kita mencari laba perusahaan, menjadi memaksimalkan keuntungan bagi semua yang berkepentingan dalam perusahaan. Akan tetapi, konsep laba tidak dikesampingkan karena merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk mencapai manfaat bagi para pemilik kepentingan. Nah, salah satu tugas manajemen strategis adalah menciptakan laba yang bisa dipergunakan sebagai sumber dana untuk investasi dan meningkatkan manfaat bagi pemilik kepentingan. Nah, di sini ada menurut Albert Wijaya 1993, laba perusahaan masih merupakan tujuan yang krisis bagi perusahaan dan menjadi ukuran keberhasilan. Tetapi bukan tujuan akhir dari suatu perusahaan, melainkan perusahaan bisa memperoleh keuntungan apabila yang pertama memiliki keunggulan yang unik. Nah, kemudian yang kedua tercipta dari penemuan yang dilakukan para wirausaha. Yang ketiga, dihasilkan dari proses yang kreatif dan juga dinamis. Dan yang keempat, menciptakan daya saing yang khusus. Kemudian, strategi bersaing dalam kewirausahaan, pengertian strategi. Ada menurut Oxford Pocket Dictionary, strategi merupakan seni perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal dan sebagainya menuju posisi yang layak. Rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis atau politik dan sebaiknya. Kemudian ada beberapa pakar. Di sini ada Alfred Chandler yang mengemukakan bahwa strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan juga tujuan. Kemudian ada menurut Robert de Buzel dan juga Bradley, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang mempunyai dampak
yang besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat digantikan dengan mudah. Kemudian, kita bisa mengambil nih dengan melihat budaya masyarakat Papua yang sering melakukan perjalanan ke Temi. Kan kita banyak melihat Ayamaru dan sebagainya, kita melihat nih ada peluang usaha untuk rental mobil. Kita memilih rental mobil. Kemudian lanjut, kenapa kita memilih rental mobil? Kita sudah melakukan pengkajian. Nah, yang pertama kita mengambil data subjektifnya dengan cara kita melakukan observasi, wawancara dengan masyarakat Ayamaru dan Teminabuan. Menanyakan keadaan dan keluhan mereka di tempat tinggal mereka dan jarak ke kota Sorong. Nah, kata masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka itu susah untuk ke kota dikarenakan kendala transportasi dan juga yang mana biaya yang begitu mahal dengan jarak yang begitu jauh menjadi penghalang mereka untuk ke kota. Data objektif yang kita lihat, kita melakukan observasi apakah benar yang dikatakan oleh masyarakat setempat mengenai kendaraan dan jarak ke kota menjadi penghalang mereka benar atau tidak. Jika ketemu benar, maka peluang bisnis kita untuk membuka rental mobil Ayamaru Sorong dan Teminabuan Sorong ini sangat besar untuk kita lakukan. Nah, kemudian kita mempunyai strategi bisnis. Di sini ada beberapa. Nah, kita pertama ada fasilitas. Kita memberikan fasilitas tambahan. Mungkin dalam mobil kita ini ada fasilitas tambahan, misalnya kita bisa memutar musik dengan pilihan mereka, seperti itu. Kemudian harga, kita memberikan harga yang cukup terjangkau. Jadi kita lihat harga rental mobil kita dengan mobil yang lain itu tidak boleh kita bandingkan, tidak boleh kita berikan selisih yang jauh. Dan juga kita berikan harga yang memang terjangkau untuk mereka. Kemudian kebersihan dan kenyamanan. Ini menjadi salah satu fasilitas yang paling menjadi dominan karena menjamin kebersihan dan kenyamanan itu sangat wajib. Bagaimana supaya mereka juga nyaman di dalam mobil kita sehingga rental mobil kita ini bisa berkembang ke depannya. Kemudian snack, menyediakan snack dalam perjalanan bisa berbentuk, kita bisa menyiapkan gula-gula sehingga kalau dalam perjalanan mereka bosan atau seperti apa mereka bisa mengemil. Kemudian ada bonus waktu tambahan, memberi beberapa jam untuk pemakaian. Jadi misalnya mereka mau berhenti di tempat-tempat tertentu untuk beli makanan atau sehingga mau makan dulu, itu kita bisa memberikan waktu untuk mereka. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.